Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Derivative Mathematics Club. Pada topik kita kali ini, kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini adalah materi matematika SMP kelas 9. Nah, seperti apa pembahasannya? Yuk kita simak. Oke, yang pertama, jadi persamaan kuadrat adalah persamaan yang memiliki variabel tunggal dan berderajat pangkat paling tinggi 2. Nah, jadi variabelnya harus tunggal ya, harus tunggal dan berderajat paling tinggi adalah 2. Bentuknya adalah ax pangkat 2 plus bx plus c sama dengan 0. A, B, dan C nya ini anggota binario dan A nya ini nggak boleh 0 ya. Kalau 0 berarti nanti bukan merupakan bentuk persamaan kuadrat. Jadi syaratnya di sini harus A-nya tidak boleh 0. Mungkin lebih jelasnya contoh ya. Periksalah manakah yang merupakan persamaan kuadrat. Oke, kita periksa ini. Nomor 1, 3x pangkat 2 kurang 4x sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan kuadrat. Kenapa? Nah, kembalikan lagi pengertiannya. Memiliki variabelnya tunggal dan berderajat paling tinggi 2. Nah, variabelnya cuma satu, yaitu sama-sama x ya, variabelnya 1x dan derajat paling tingginya adalah 2. Yang kedua ini bukan merupakan persamaan kuadrat. Kenapa? Bukan. Kenapa? Karena di sini variabelnya adalah x dan y double ya. Nah, dan walaupun di sini derajat paling tingginya adalah 2 pada x kuadrat, jadi bukan, karena sekali lagi variabelnya harus tunggal. Nah, ini variabelnya double, jadi ini bukan ya, dia bukan. Kemudian yang ketiga, z pangkat 2 kurangi 2z plus 1 sama dengan 0. Di sini variabelnya adalah satu saja, yaitu z, dan derajat paling tinggi adalah 2. Nah, dia merupakan persamaan kuadrat. Yang keempat, y min 2z sama dengan 0. Nah, di sini variabelnya double. Nah, otomatis bukan persamaan kuadrat ya. Dan juga di sini derajat pangkatnya 1 ya, sehingga di sini otomatis bukan merupakan persamaan kuadrat. Lanjut ya. Akar persamaan kuadrat. Akar dari persamaan kuadrat adalah nilai dari variabel, di mana jika disubstitusi akan bernilai 0 ya. Contohnya gini. Jadi diketahui persamaan kuadrat x kuadrat kurangi 3x plus 2 sama dengan 0. Periksalah apakah x sama dengan 1 sama dengan akar dari PK di atas. Oke, kita pembahasan ya. Baik. Tadi pengertiannya adalah nilai dari suatu variabel di mana jika disubstitusikan akan bernilai 0. Maksudnya gini. Kalau ini saya masukkan x sama dengan 1, jadi saya ganti x nya dengan 1 ke dalam PK ini ya, sehingga 1 pangkat 2 dikurangi 3 kali 1 ditambah 2, nilainya berapa ini? Ini 1 kurangi 3 ya, ditambah 2. Nah, ini min 2 tambah 2, nilainya sama nggak dengan 0? Ternyata sama-sama nilainya hasilnya 0. Sehingga x sama dengan 1 ini adalah akar dari PK x pangkat 2 kurangi 3x plus 2 sama dengan 0. Coba dicek lagi ini tambahan ya. X sama dengan misalkan negatif 2. Oke, kita cek lagi. Negatif 2 pangkat 2 dikurangi 3 kali negatif 2 ditambah 2. Apakah sama dengan 0? Kita periksa. Ini 4 ya, ini plus 6, ini plus 2, 12 ya, nggak sama dengan 0 ya. Nah, berarti bukan akar-akar. Nah, dari PK x kuadrat kurangi 3x plus 2 sama dengan 0. Contoh 2 ya, jika x sama dengan 1 adalah akar persamaan kuadrat x pangkat 2 ditambah m plus 2x plus 2 sama dengan 0, maka nilai m berapa? Ingat tadi katanya akar, dia merupakan akar, sehingga kita substitusikan.
Berarti X sama dengan 1, kita masukkan atau kita ganti X-nya dengan 1 nih. Jadi 1 kuadrat ditambah M ditambah 2, X-nya diganti dengan 1, ditambah 2 sama dengan 0. 1 pangkat 21, ini M plus 2 kali 1, M plus 2 ditambah 2 sama dengan 0. 1 tambah 2 tambah 2 berarti 5 ya, berarti M ditambah 5 sama dengan 0. Berarti nilai M nya sama dengan negatif 5. Seperti itu ya, nggak susah ya. Nah, selanjutnya cara menentukan akar dari PK. Ada 3 yang ditawarkan ya, yaitu pemfaktoran, rumus ABC, dan melengkapi kuadran sempurna. Yuk kita bahas satu-satu. Bagaimana kalau cara pemfaktoran? Nah, caranya ya, langkah pertama kita faktorkan. Kita tulis seperti ini, per 2x pangkat 2, di sini faktornya berarti 2x kali, di sini kali ke 2x juga ya. Nah, sekarang kita cari 2 kali 4 berapa? 8. Kita mencari dua buah bilangan yang mana dijumlah nanti harus hasilnya negatif 6 ya, sama dengan di tengah. 8 itu perkalian 8 itu adalah 4 sama 2 atau min 4 dengan min 2. Nah, dijumlah hasilnya min 6 kan, cocok ya. Taruh di sini min 4, sini min 2. Selanjutnya kamu bagi masing-masing ini ya. Jadi 2x min 4 kali 2x bagi 2 adalah x kurangi 2 bagi 2 1. Sehingga 2x min 4 sama dengan 0 atau x min 1 sama dengan 0. Terus 2x sama dengan 4 atau x sama dengan 1, pindah ke kanan. Berarti x sama dengan 2. Wah, 2 dari mana? 4 dibagi 2 ya. Kemudian selanjutnya ya, langkah pertama sekali lagi buat dulu seperti ini, 3x pangkat 2 ya, berarti di sini tulisnya 3x di 3x per 3 ya. Nah, sekarang kita kalikan 3 dengan negatif 5 itu sama dengan negatif 15. Oke, kita mencari dua buah bilangan yang mana dijumlah hasilnya negatif 14. Nah, berarti negatif 15 itu perkaliannya adalah negatif 15 kali 1 ya. Nah, ini dijumlah hasilnya min 14. Oke, cocok ya. Oke, kita masukkan negatif 15 ditambah 1. Kita bagi yang sebelah kiri ini, karena ini kedua-duanya bisa dibagi 3, kita bagi masing-masing. 3x bagi 3 adalah x, 15 bagi 3 adalah 5 kali dalam kurung 3x plus 1 sama dengan 0, sehingga x kurangi 5 sama dengan 0 atau 3x plus 1 sama dengan 0. X kurangi 5 sama dengan 5 ya, atau 3x sama dengan negatif 1, atau x nya sama dengan negatif 1 per 3, sehingga akar-akarnya 5 dan negatif 1. Selanjutnya ya, masih sama karena ini 2x pangkat 2 ya, kita tulis 2x per 2 sama dengan 0. Nah, 2 kali negatif 9 itu berapa? Negatif 18. Nah, kita mencari dua bilangan yang mana dijumlah ada hasilnya 3 di tengah ini ya. Oke, berapa kali berapa ya? 6 kali 3. Oh, min 6 kali 3, tapi mintanya positif 3, berarti 6 kali negatif 3. Dijumlah sama dengan 3 ya, cocok ya. Berarti di sini plus 6 kurangin 3. Nah, kita bagi yang dua-duanya bisa dibagi ya, yang kiri ya, yang kanan nggak bisa, duanya bisa tapi 3-nya nggak bisa. Sehingga 2x dibagi 2 yaitu x, 6 bagi 2 berarti 3 kali dalam kurung 2x kurangi 3 sama dengan 0. Langsung aja, berarti x sama dengan negatif 3 atau x sama dengan berarti berapa? 3 per 2. Nah, seperti itu ya.
Nah, udah mulai paham ya. Oke. Selanjutnya, sekarang kita dengan rumus ABC ya. Oke. Ya, rumus ABC. Diketahui PK AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka akar-akar persamaan kuadratnya adalah X, ini X12 ya, X yang pertama dan kedua, sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4 kali A kali C per 2. Oke, di sini A nya berapa? 2, B nya berapa? 3, C nya berapa? Negatif 9. A itu adalah koefisien dari X pangkat 2, yaitu di sini 2. B itu adalah koefisien dari X ini ya, yaitu 3. C itu adalah konstantanya, yaitu negatif 9. Oke, kita masukkan rumusnya. Min B plus minus akar B kuadrat kurang 4 kali A kali C per 2A ya. Min B nya berapa? 3 ya, plus minus akar B kuadrat, berarti 3 pangkat 2, 9. Kurang 4 kali A nya 2, C nya adalah negatif 9 per 2, A nya adalah 2 ya, 2. Sehingga negatif 3 plus minus akar berapa ini? 9 dikurangi negatif berapa ini? 8 kali 72, berarti plus 72 ditambah 9 itu 81. 2 kali 2 4. Nah, sekarang kita akar nih 81 nya. Angka 81 adalah 9, berarti negatif 3 plus minus 9 per 4 X12. Nah, sekarang kita jalankan yang tanda plusnya ya. Nah, kalau yang pertama kita jalankan tanda plusnya, berarti negatif 3 ditambah 9 dibagi 4, berarti berapa ini? 6 dibagi 4, yaitu 3 per 2. Oke, X yang kedua berarti negatif 3, kita jalankan tanda negatif pengurangannya ya, berarti kurangi 9 per 4, negatif 12 per 4, yaitu negatif 3. Oke, cocok dengan yang tadi, jadi harusnya sama ya. Nah, selanjutnya kita akan melengkapi kuadrat sempurna. Jadi intinya dalam kuadrat sempurna ini itu harus dinyatakan dalam bentuk X plus P pangkat 2 sama dengan Q. Nah, arahnya harus ke sini ya nanti. Nah, caranya bagaimana? Kita bagi 2 dulu, jadinya X pangkat 2 ditambah 3 per 2X dikurangi 9 per 2 sama dengan 0 bagi 2, 0 ya. Nah, langkah selanjutnya itu negatif 9 per 2 nya kita pindah ke kanan, ke ruas kanan, sama dengan positif 9 per 2. Nah, di sini kita mau nggak mau harus sedikit memanipulasi bentuk. Jadi kita tambah dengan, nah ini kamu bagi 2. Nah, bagi 2. 3 per 2 dibagi 2 itu berarti 3 per 4. Tulis 3 per 4 tapi dipangkatin 2. Kenapa? Karena arahnya nanti harus bentuk kuadrat seperti ini. Ditambah sebelah kanan juga sama, 3 per 4 pangkat 2. Nah, oke, ini juga merupakan bentuk pemangkatan suku 2. Nah, sehingga dapat disimpulkan ya, kita tarik X kan di sini positif ya, oke, plus 3 per 4 pangkat 2 sama dengan 9 per 2 ditambah 9 per 16. Terus X plus 3 per 4 pangkat 2 sama dengan, kita samakan punya dulu, berarti kali 8 ya, 72 ditambah, ya agak sedikit rumit ya, jadi ini 9 ya, sehingga X plus 3 per 4 pangkat 2 sama dengan, ini jadi 81 per 16, sehingga nah ini sudah cocok seperti ini bentuknya ya. Nah, lalu bagaimana cara penarikan akarnya? Nah, oke, caranya kita akarkan, sehingga X plus 3 per 4 sama dengan
plus minus akar 81 per 16. Nah, berarti berapa ini? Plus minus 9 per 4. Nah, sekarang yang pertama kita jalankan dulu yang positif dulu ya. Berarti X plus 3/4 sama dengan 9/4. Berarti X sama dengan 9/4 dikurangin 3/4. Hasilnya berapa? 6/4 sama dengan 3/2. Oh, cocok nih sama ini nih. Udah cocok. Ini yang pertama. Yang kedua, kita jalankan yang tanda negatif. Min 9/4. Berarti X sama dengan min 9/4 min 3/4. Berarti min 12/4 sama dengan negatif 3. Cocok ya. Jadi memang ada 3 cara itu harus sama semua hasilnya. Jadi akar-akar itunya harus sama hasilnya. Oke. Sama. Bisa dimengerti ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ya. Diskriminan. Diskriminan itu untuk apa sih? Untuk menentukan jenis akar-akar dari suatu persamaan kuadrat. Rumusnya apa? D sama dengan B pangkat 2 kurangi 4 kali A kali C. Nah, jika nilai diskriminannya lebih besar dari 0, berarti akar-akarnya nyata dan berlainan. Kalau D-nya sama dengan 0, berarti akar-akarnya kembar, sama. D-nya kurang dari 0, berarti akar-akarnya imajinat, udah punya akar. Nah, mungkin jelasnya langsung ke penerapan contohnya. Tentukan jenis akar dari PK X pangkat 2 kurangi 2X plus 3 sama dengan 0. Oke, kita coba ya. Di sini A-nya berapa? A-nya 1, B-nya berapa? Negatif 2, C-nya adalah 3. Nah, D apa tadi? B kuadrat kurangi 4 kali A kali C ya. Jadi B-nya adalah negatif 2 kuadrat, berarti 4, A-nya adalah 1, C-nya adalah 3 ya. Negatif 2 pangkat 2 adalah 4, kurangi 4 kali 1 kali 3, berarti 12. Ketemu negatif 8. Oh, ternyata kurang dari 0. Berarti jumlah dan hasil kali akar-akar. Diketahui persamaan kuadrat AX pangkat 2 plus B plus C sama dengan 0 dengan akar-akarnya adalah X1 dan X2. Sehingga jumlah kedua akar X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Perkaliannya berarti X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah, penerapannya seperti apa? Nah, ini saya kasih contoh di sini. Contoh soalnya seperti apa? Diketahui persamaan kuadrat X kuadrat kurangi 2X kurangi 8 sama dengan 0 dengan akar-akarnya X1 dan X2. Tentukan nilai dari 1/X1 ditambah 1/X2. Kemudian yang B, X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2. Nah, di sini bahwasanya X1 tambah X2, kita cari dulu X1 tambah X2 nya di sini ya, itu sama dengan min B per A ya. Min B nya berapa di sini? Ini berarti A nya 1, B nya min 2, C nya negatif 8, berarti ini negatif 2 per 1 sama dengan 2 ya. Sekarang perkaliannya, nah, C per A, berarti C nya berapa? Negatif 8, A nya 1, berarti sama dengan negatif 8. Sehingga kita kembalikan lagi ke sini, maka 1/X1 tambah X2 kita samakan penyebutnya, itu kita kalikan saja, kalikan silang ya setelah itu ya. Berarti X1 kali X2 ditambah sini, kemudian X1 kali 1 adalah X1, kita kalikan silang ya, ditambah X1 kali X2 adalah X2. Nah, jadi harus memuat penjumlahan dan perkalian. Sama dengan tadi X1 tambah X2 nya berapa? X1 tambah X2 nya adalah 2, perkaliannya berapa? X1 kali X2 nya adalah negatif 8, jadi sama dengan negatif 1/4. Yang B, nah X1 kuadrat plus X2 kuadrat apa? Nah, sama dengan ini sebenarnya awalnya adalah penjabaran dari pemangkatan suku 2. Nah, ini
saya kasih tahu hasil jadinya seperti apa, yaitu adalah X1 plus X2 pangkat 2 dikurangi 2 kali X1 X2. Nah, jadi harus memuat jumlah dan hasil kali. Nah, jadi X1 kuadrat plus X2 kuadrat itu artinya adalah X1 plus 2 pangkat 2 dikurangi 2 kali X1 X2. Nah, sekarang kalian tinggal masukkan saja. Tadi X1 tambah X2 nya berapa? X1 tambah X2 nya adalah 2, berarti 2 pangkat 2, karena ini pangkat 2 dikurangi 2 kali X1 kali X2 nya apa tadi? Negatif 8. 2 pangkat 2 berapa? 4. Berarti ini dikurangi 2 kali negatif 8 adalah negatif 16. Berarti hasilnya adalah 2. Seperti itu. Ya, paham ya? Nah. Ya. Sekarang adalah menyusun persamaan kuadrat. Jika A dan B adalah akar-akar dari PK, maka PK yang terbentuk adalah X kuadrat kurangi A tambah B X plus A B. Nah, tadi kan pakai X1 ya, ini sama aja. Cuma ini X1, ini X2, sama saja. Jadi ini X1 nih X2, X1 tambah X2, ini X1 kali X2, sama saja. Cuma ini saya ubah ganti A dan ganti B ya. Sehingga untuk menyusun PK adalah X kuadrat kurangin dalam kurung A plus B X plus A kali B sama dengan 0. Nah, ini rumusnya. Oke, kita langsung contoh. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah negatif 3 dan 5. Nah, ini berarti ini A nya, ini B nya. Nah, sekarang kita jumlahin. A tambah B bagaimana? Negatif 3 tambah 5 berapa? 2. Perkaliannya bagaimana? Min 3 kali 5 berarti min 15, sehingga PK nya X kuadrat kurangi A plus B, berarti A plus B ada 2. Nah, 2X maksudnya, plus A kali B, plus A kali B adalah negatif 15, berarti negatif 15 sama dengan seperti itu. Nah, sangat mudah sekali, tidak susah ya. Lanjut, bagaimana kalau menyusun PK tapi diketahui akar-akar dari PK lamanya? Nah, seperti apa? Yuk, diketahui PK X pangkat 2 kurangi 2X kurangi 24 sama dengan 0 memiliki akar-akar A dan B. Tentukan PK baru yang akar-akarnya 2A dan 2B, B PK baru yang akar-akarnya A plus 3 dan B plus 3. Caranya bagaimana? Nah, caranya kita mau nggak mau harus mencari akar-akar daripada X pangkat 2 dikurangi 2X kurangi 4 sama dengan 0 ya. Oke, kita cari akar-akarnya ya. Berarti X kuadrat kurangi 2X min 24 sama dengan 0. Tulis kayak tadi X gitu ya, X gitu ya, per kan 1 ya 1 kalikan ini 1 nggak ada, 1 kalikan negatif 24, berarti hasilnya negatif 24 ya. Berapa kali berapa yang hasilnya dikali hasilnya negatif 24 dijumlahkan hasilnya negatif 2 ya. Apa 6 sama 4 ya, tapi kan di sini minta hasilnya negatif 2, berarti yang satu min yang satu plus ya, yang taruhnya di negatif 6 ya. Oke, berarti negatif 6 sama 4, tulis di sini negatif 4, negatif 6 dan positif 4 dibagi 1, jadinya X kurangi 6 kali X ditambah 4, sehingga X nya sama dengan 6 atau X nya sama dengan negatif 4. Nah, di sini berarti A nya 6, berarti B nya sama dengan negatif 4. Nah, sekarang kalau soal yang pertama ya, nah, oke, saya ganti warnanya ini ya. Sehingga kalau 2A berarti 2 kali A kali 6 itu berapa? 12. Kalau 2B berarti 2 kali negatif 4 sama dengan negatif 8. Oke, tadi dalam penyusunan PK harus memuat jumlah akar dan hasil kali akar ya. Berarti oke, kita jumlahkan ya, kita jumlahkan 12 tambah negatif 8 berapa hasilnya? Yaitu 4. Kalau dikali hasilnya berapa? Hasilnya adalah negatif 96, sehingga PK nya X kuadrat kurangi
tadi jumlahnya berapa? 4, berarti 4x dikurangi 96 sama dengan 0. Oke. Seperti itu ya, ternyata mudah, nggak susah. Nah, ya, sekarang yang B ya, saya agak kata sedikit. PK baru yang akar-akarnya A plus 3 dan B plus 3, berarti kalau A plus 3 tadi A nya adalah 6 ya, berarti 6 ditambah 3 yaitu 9, berarti ini 9 ya. Kemudian B plus 3 berarti B nya tadi negatif 4 ditambah 3 berarti negatif 1, maka hasil penjumlahannya kedua buah akar ini berarti 9 tambah negatif 1 berarti sama dengan 8, perkaliannya berarti 9 kali negatif 1 yaitu negatif 9, sehingga PK nya X kuadrat kurangin 8X dikurangi 9 sama dengan 0. Oke. Seperti itu ya, tidak susah. Demikian pembahasan tentang persamaan kuadrat. Jangan lupa like and subscribe video ini. Saya coba sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.